Baik, kita mulai aja ya. Sebetulnya saya agak sedikit kelelahan ini ya, karena tadi malam saya juga ngasih materi ini, tapi di Padang Panjang situ. Iya. Dari jam berapa? 10 pagi sampai jam 10 malam. Ya, materinya semiotika juga. Kebetulan ini materi yang terakhir di sana kemarin ini. Di isi Padang Panjang. Kita masuk hari ini ke ini ya, yaitu yang di bawah itu relasi di antara tanda. Kalau kemarin kan tingkatan tanda. Nah, di dalam semiotika itu juga ada salah satu salah satu konsep yang kurang lebih menjelaskan bahwa sebentar dulu ya. Kita sudah mempelajari sistem tanda belum? Sudah kan ya? Yaitu relasi antara aspek paradigmatik dari bahasa dan dan sintak. Nah, itu yang kita sebut dengan sistem bahasa. Kemudian juga kita menjelaskan berbagai sistem bahasa. Ada sistem fashion system, ada food system, ada apalagi kemarin itu? Nggak ada yang ingat? Ada sistem fashion, ada sistem makanan, ada sistem arsitektur, ada sistem seni, ada berbagai sistem ini ya, berbagai sistem tanda. Di antara sistem tanda itu adalah apa yang disebut dengan sistem tanda atau sistem semiotika alam. Di kuliah saya memang tidak ada ya. Jadi di alam itu juga banyak sistem-sistem semiotik. Yang salah satu yang paling menonjol itu yang disebut dengan zoosemiotik. Zoo itu binatang ya. Zoosemiotik itu artinya semiotika di kalangan binatang. Kemudian juga ada yang lebih umum, semiotika di kalangan makhluk hidup. Nah, disebutnya itu biosemiotik. Biosemiotik itu di antara pohon, sesama pohon ada tanda-tanda juga. Antara bunga dengan kumbang, mengapa bisa terjadi pembuahan dan sebagainya, itu juga karena ada bekerja sistem tanda. Tentunya saya tidak akan menjelaskan itu ya. Tapi yang saya maksud adalah bahwa ketika kita membicarakan relasi di antara tanda, bisa saja ketika kita membuat sebuah bangunan, artinya tanda-tanda arsitektur kan ya, atau tanda-tanda iklan, kita bisa mengerahkan tanda-tanda yang ada di alam. Kita bisa mengerahkan tanda-tanda yang ada di dunia binatang. Ini yang disebut dengan relasi antar tanda. Kurang lebih begitu ya. Metafor metonim itu hanya sebagian kecil dari fenomena relasi antar tanda. Jadi bukan keseluruhannya. Itu sebagian kecil aja. Tapi sebagian kecil dua relasi yang sangat menonjol di dalam semiotika. Maka saya hanya membicarakan yang dua ini aja. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita memulai ya, bisa kita cobakan dulu ini untuk melihat di dalam fenomena yang konkret seperti ini ya. Ini gambar ya, iklan apa ini? Iklan VW kan ya. Sebelum kita membicarakan ininya, apakah ada metafor atau metonim di dalam iklan ini atau tidak, mungkin pertama-tama kita melihat fenomenanya dulu ya. Kira-kira mobil yang berderet itu mobil atau perumpamaan dari mobil? Ya, itu sih mobil ya. Cuman mobil itu seakan-akan diperlakukan seperti orang yang sedang menyeberang.
Karena mobil itu kan menyeberang zebra cross. Ada nggak mobil menyeberang zebra cross? Ada di gambar ini. Tapi dalam kenyataannya kan enggak ya. Nah, yang menyeberang di zebra cross itu kan manusia. Jadi di sini ada kita belum bicarakan metafor ya. Di sini ada fenomena karakter orang yang menyeberang itu dipinjamkan, diberikanlah ya pada mobil VW seakan-akan menyeberang. Nah, nanti kita juga bisa membicarakan pada level konotasi ya, pada level konotasi. Yang menyeberang berapa orang? Banyak. Nah, karena banyak nanti ada konotasi kan ya, bukan sendiri kayak cowboy itu gitu. Jadi ada di sini peminjaman. Nah, ada nggak di sini ini ya? Pertama kan peminjaman. Ada nggak di sini istilah lain itu pengalihan? Pengalihan itu mengalihkan tempat. Kira-kira dengan meminjam karakter orang ini apa yang dialihkan? Apa yang dialihkan? Ya, dialihkan perilaku, relasi, mungkin juga sifat-sifat. Orang itu, si VW itu nyebrang dengan tertib nggak? Nah, jadi sini kan ada, nanti bisa kita cari sebetulnya yang dialihkan itu mungkin banyak sekali ya. Cuma secara garis besar ada beberapa tadi ya. Berarti kan ada dua sini nih. Ada peminjaman, ada pengalihan. Terus, ada hal yang ketiga ini. Ada nggak kesamaan antara VW yang nyebrang itu dengan manusia yang nyebrang? Ada kesamaan nggak? Nah, justru kan si gambar ini kan ingin menyamakan. Berarti ada fenomena ketiga ya, yaitu kesamaan, keserupaan, meniru, membuat seperti, seakan-akan. Seperti itulah. Jadi setidak-tidaknya ada tiga fenomena itu di iklan VW ini. Mungkin saya lewat ya dulu yang ini ya, mungkin bisa kita kembali ke sana nanti. Ini juga ada Sydney Opera House. Oke, saya rasa kita bisa gunakan tiga prinsip tadi. Apa yang pertama tadi ya? Kan ada tiga tadi itu. Peminjaman. Ada nggak peminjaman di sini? Ini kan sistem arsitektur. Dia minjam dari mana? Gimana? Ya, ada yang mengatakan ini minjam dari kerang, ada yang minjam dari keong. Kalau saya pernah baca, dia minjam dari struktur ombak. Memang ada juga yang mengatakan dari kerang, tapi saya pernah baca dia meniru struktur ombak. Berarti di sini ada peniruan ya. Apa tadi yang pertama? Peminjaman, bentuk, struktur, karakter, mungkin juga nilai dari ombak. Ada nggak yang kedua tadi tuh? Pengalihan. Biasanya peminjaman diiringi dengan pengalihan. Pengalihan sifat-sifat, pengalihan bentuk, pengalihan struktur, dan seterusnya. Yang ketiga tadi di sini ada juga kesamaan. Nah, kesamaan apa yang kita lihat di sini? Yang kalau kita gunakan teori Peirce yang telah kita pelajari, ada di sini ikonisitas. Ikonisitas itu artinya sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Nah, keserupaan itu dalam hal apa ya? Pertama dalam hal bentuk kan, bentuk ombak, tapi juga dalam hal struktur. Struktur ombak yang berlapis-lapis. Mungkin juga dalam sifat. Misalnya ombak itu dinamis atau statis ya? Nah, kira-kira ada nggak ketangkap sifat dinamis dari bentuk ini? Ya, jadi itu yang maksud dengan peminjaman itu tidak hanya bentuk, tapi juga mungkin sifat, karakter, dan sebagainya.
Oke, ini memang tidak se-eksplisit yang tadi ya. Ini tidak eksplisit ini. Ada yang ngerti nggak maksud tulisan itu ya? This is no shape for a girl. Apa maksudnya itu ya? Gimana? Ya, tapi dia katakan this is no shape for a girl. Jadi di sini mungkin ada semacam ini ya, semacam kalau dalam nanti kita akan mempelajari kode ya. Salah satu kode itu namanya kode antitesis. Dalam pandangan kita ada hubungan bentuk buah-buahan itu dengan bentuk tubuh wanita. Ya, kita berimajinasi aja lah, ada gitu kan ya. Tapi di sini dikatakan bukan tidak ada gitu kan ya. Nah, ini semacam antitesis. Tapi kadang-kadang bahasa itu suka gitu ya. Dengan mengatakan tidak ada itu dia sebetulnya mengatakan ada gitu. Nah, kadang-kadang juga bisa begitu gitu. Tapi yang jelas di sini ada atau tidak, dia mencoba merelasikan bentuk apa ini? Ya, kita melihat apa yang hadir aja ya. Dia mencoba merelasikan bentuk tubuh wanita yang di bawah dengan bentuk buah yang di atas itu. Saya belum mendalami si iklan ini ya secara mendalam, tapi nanti kita bisa lihat. Sebagai contoh ya, banyak sekali buah-buahan itu yang dijadikan metafor. Kalau di barat, buah pisang itu sangat konotatif. Sangat konotatif itu dalam konteks sexuality ya. Dan juga gender sekaligus gitu. Nah, buah pisang tuh di Eropa itu cenderung untuk menjelaskan the others-nya dari femininitas. Feminitas apa itu? Sifat-sifat perempuan. Nah, pisang itu the others-nya. Ngerti nggak maksud saya ya? Maksud saya, pisang itu sering sekali di iklan-iklan, di film-film dikonotasikan sebagai maskulinitas. Konkretnya falus gitu. Nah, kalau ada pisang di iklan, orang barat pasti tahu itu konotasinya kejantanan ya, bukan. Begitu juga sering kita lihat pepaya gitu ya. Itu sering juga dijadikan vehicle, kendaraan untuk menghasilkan ini perumpamaan. Jadi maksud saya menampilkan ini kurang lebih untuk memperlihatkan berbagai bentuk kemungkinan metafor. Oke, nah sekarang apa metafor itu sendiri? Mudah-mudahan tadi sudah menangkap esensinya. Saya tidak akan bacakan, tapi kurang lebih metafor adalah fenomena istilah itu menyuntikkan gitu ya. Menyuntikkan itu sendiri adalah metafor. Benar nggak ya? Metafor adalah fenomena menyuntikkan. Nah, menyuntikkan itu perumpamaan bukan? Ya, menyuntikkan itu sendiri juga metafor. Maksudnya itu kita mempunyai satu perangkat tanda ya. Katakanlah iklan tadi. Iklan yang ada perempuan tadi. Nah, mengapa perlu memasukkan gambar buah itu? Itu yang disebut dengan menyuntikkan. Atau dengan perkataan lain, metafor adalah meminjam satu sistem tanda untuk satu sistem tanda yang lain. Sehingga di dalam metafora itu ada yang kedua ya, ada proses pengalihan yang tadi sudah kita bicarakan juga. Saya mungkin tidak akan menjelaskan kembali ya, karena kita sudah menjelaskan contoh tadi ya, yang dimaksud dengan pengalihan. Barangkali konsep bahasa Inggrisnya saja, itu ada transposisi, itu pengalihan tempat. Terus metafora menampilkan keserupaan.
Yang dimaksud dengan keserupaan apa tadi itu? Keserupaan bentuk, keserupaan struktur, keserupaan karakter, keserupaan, sampai keserupaan makna juga. Setidak-tidaknya 3 hal ini ya, yang merupakan ciri dari metafor. Silakan pelajari literatur yang ada di depan. Oke. Dari apa yang telah kita bicarakan tadi sejauh ini, maka di sini kita bisa menggambarkan prinsip dasar dari metafor. Basic prinsip dari metafor itu adalah, kan tadi di awal sudah saya katakan ya, pengalihan sistem tanda ke sistem tanda yang lain. Anggap A itu sebuah sistem tanda, B itu sistem tanda yang lain. Nah, minimal ada 2 hal di dalam metafor itu, kesamaan dan pengalihan, similarity dan transfer. Ada 2 hal itu. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, saya rasa dari beberapa gambar tadi sudah jelas ya. Ini kan skema, upaya kita membuat skemanya. Transfer itu pengambil alihan, substitusi, translasi. Similarity itu, nah similarity itu ada beberapa apa namanya ya, padanannya atau sinonim ya. Ada beberapa sinonimnya. Kalau kita bicara iconicity, itu udah pasti similarity. Karena ikonisitas sesuatu berupaya meniru sesuatu seakan-akan seperti sama gitu ya. Ada istilahnya analogi, ada istilahnya keserupaan. Saya rasa ini problem sinonim aja. Oke. Walaupun kuliah kita ini kan tentang metafora visual, atau boleh kita katakan metafora dalam desain, metafora dalam seni, arsitektur dan sebagainya, saya tetap harus memulai dari yang basic ini. Yang paling basic di metafor itu adalah metafora yang linguistik. Saya ambil contoh untuk awal ini ya, kita ambil contoh linguistik, bahasa. Kapal bergerak di atas samudera. Kira-kira ada nggak 3 hal tadi di sini? Ada nggak pengambil alihan, ada nggak peminjaman, ada nggak keserupaan? Ada nggak peminjaman dari satu sistem tanda ke satu sistem tanda yang lain? Ada? Nggak ada ya? Berarti, karena nggak ada ya berarti ini bukan metafor. Nah, di kalimat yang kedua ini, ada nggak pengambil alihan? Kemungkinan ini ya, meminjam, mengambil alih. Kira-kira dari mana itu? Bagaimana? Membelah tuh kira-kira meminjam dari mana ya? Pisau ya, oke, bisa pisau, bisa kampak, bisa golok, bisa macam-macam, gergaji juga bisa kan ya? Cutter juga bisa. Kalau cutter untuk belah apa itu? Membelah kertas. Berarti kapal membelah samudera itu metafor karena ada 3 unsur tadi ya. Nanti bisa kita jelaskan detailnya. Mendulang emas di Martapura, ada nggak 3 hal tadi? Nggak ada. Ini kan hanya menjelaskan sekelompok orang pakai alat dulang gitu ya. Alat pendulangan itu mencari emas di Martapura. Benar gitu ya, pakai alat dulang ya. Nah, para olahragawan ini pakai alat dulang itu enggak ya? Ke SEA Games gitu. Mendulang emas di SEA Games pakai. Berarti di sini mendulang emas di SEA Games itu meminjam dari fenomena bagaimana?
ya meminjam artinya gitu. Tapi juga tidak sekedar meminjam artinya, meminjam prosesnya juga. Misalnya bisa kita jelaskan ya, walaupun ini seperti mengada-ada penjelasannya gitu ya. Misalnya orang mendulang emas di Martapura itu berkeringat nggak? Basah kuyup keringat ya. Yang di SEA Games itu pelari-pelari itu basah kuyup juga. Ya, tapi kan saya nanti dituduh mengada-ada gitu ya. Tapi memang begitu kan ya. Berarti kan ada pemindahan karakter juga gitu. Proses juga. Orang dapatkan medali di SEA Games itu langsung nggak? Kan melalui proses juga. Nah, orang mendulang emas itu sama juga. Jadi yang dimaksud dengan meniru mengambil alih ini dalam apa namanya totalitas ya. Totalitasnya. Ini saya memberikan contoh beberapa yang linguistik ini ya. Batu karang itu sangat keras ya, nggak ada, itu bukan metafor jelas ya. Budi itu kepala batu. Nah, apa yang dipinjam dari batu untuk menjelaskan budi? Apakah apa namanya ya, struktur fisikanya gitu? Jadi kalau kepala budi itu kita ketok pakai palu gitu ya, nggak pecah gitu. Nah, berarti kan bukan struktur fisikanya ya yang dipinjam. Jadi peminjaman itu juga total tapi dalam pengertian apa namanya ya, relatif. Dalam pengertian terbatas gitu. Jadi apa yang dipinjam dari batu? Yang dimaksud dengan sifat itu bahwa batu itu susah untuk dibentuk pakai tangan gitu ya. Nah, jadi sifat susah dibentuk itu yang digunakan untuk menjelaskan orang, susah diberitahu gitu. Jadi itu metafor. Nah, di sini ada satu apa namanya penggunaan metafor yang menurut saya ini sangat cerdas ini ya. Ini metafor yang nanti kita akan menjelaskan ada jenis metafor yang disebut itu metafor inovatif. Kembali kepada persoalan meminjam ya. Kita harus menjelaskan ini siapa meminjam apa. Apakah perempuan meminjam bentuk VW atau VW meminjam bentuk tubuh perempuan? Nah, itu yang kurang lebih kan seperti itu ya. Jadi VW meminjam ibu yang hamil itu bentuk tubuhnya itu untuk menjelaskan VW. Terus yang ingin ditransfer itu apa sebetulnya? Maka kita kan harus segera mengembangkan konotasi perempuan yang hamil itu seperti apa konotasinya? Kira-kira perempuan hamil warna kuning, nah kira-kira apa konotasinya? Bisa misalnya subur, bisa misalnya gimana? Happy, bisa misalnya masa depan. Jadi banyak sekali konotasi yang bisa kita ngembangkan. Tapi metafor adalah pasti dia ingin meminjam itu konotasi-konotasi itu gitu. Kalau enggak, buat apa gitu ya. Nah ini menarik, ini agak lebih kompleks. Peminjaman juga. Kalau tadi meminjam tubuh perempuan, ibu-ibu gitu ya, hamil. Sekarang VW itu meminjam sekelompok bunga. Saya melihat di sini, ini kalau kita menganalisis metafor ya, kita mau tidak mau juga harus menggunakan logika. Harus mencoba mengaitkan, merelasikan satu hal dengan hal yang lainnya. Ada nggak yang bisa mencoba merelasikan? Apa sih hubungan bunga dengan VW? Ada tadi yang mengatakan kumbang ya. Nah, itu cara kerjanya, mengapa sih bunga dikaitkan dengan kumbang?
Itu yang kemarin kita pelajari, fenomena paradigmatik. Benar nggak ya? Kan ada setidak-tidaknya 5 relasi paradigmatik. Ada yang berlawanan, ada yang sama bunyi, ada yang sama akhir kata. Nah, kalau ini mungkin adalah relasinya kausal. Relasinya indeks, sebab akibat. Artinya apa? Kalau ada bunga, ada kumbang. Relasinya sebab akibat. Kalau ada bunga, ada cinta, sebab akibat nggak itu? Relasinya bukan indeks itu, relasinya simbolik. Karena bunga cinta itu adalah simbol. Jadi ini memang ada kemungkinan begitu ya, dengan menampilkan bunga itu harapannya apa? Muncul konotasi kumbang. Nah, ada hubungan VW dengan kumbang nggak? Di Indonesia kita mungkin salah interpretasi ya. VW kodok itu kan kita Beetle itu kita terjemahin jadi VW kodok. Padahal VW Beetle itu kan VW kumbang sebetulnya. Jadi masuk akal kalau dia taruh bunga itu kan ya, untuk memberikan konotasi tentang bunga, kumbang. Oke. Kita mulai sekarang mencoba melihat ini ya. Kalau tadi kan ada beberapa metafora yang linguistik ya. Kita coba lihat sekarang kekayaan dari sumber-sumber metafora visual. Saya di sini mencobakan satu contoh yang sangat klasik dari metafor. Maksud sangat klasik itu, siput ini, keong dan sebagainya ya, sangat sering digunakan untuk mengumpamakan sesuatu yang lambat, pelan, tell me, gitu kan ya, slow. Nah, kan biasanya kan siput itu kan digunakan untuk menjelaskan itu kan. Saya rasa sudah dari zaman Yunani itu siput digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lambat, slow, dan sebagainya. Tapi apakah benar siput itu hanya bisa digunakan untuk menjelaskan konotasi lambat? Tidak. Nah, caranya gimana coba? Caranya itu mungkin saya berhenti sebentar ya. Saya ingin melihatkan satu contoh. Oke, nah di sana siput digunakan untuk mengumpamakan sesuatu yang lambat atau cepat? Justru cepat kan ya? Kalau yang konvensional memang siput itu konotasinya lambat. Yang tadi dari mana dia bisa menghasilkan konotasi cepat? Dari berguling-guling itu. Kemudian dari mana dia ketemu bahwa berguling-guling itu artinya cepat?
Itu yang saya sebut tadi itu, metafora itu memungkinkan kita untuk menghasilkan perumpamaan yang kreatif, bahkan yang bertolak belakang dari apa yang dipahami umum. Nanti kita sebutnya metafor yang kreatif, atau new metafor, atau fresh metafor. Masih Audi ya. Nah, kira-kira kan tadi ada prinsip peminjaman di dalam metafor ya. Saya rasa yang dipinjam ini bukan konsep cepat. Yang dikembangkan metafornya bukan tentang kecepatan, tapi tentang apa itu? Tentang kepintaran, tentang kecerdasan, tentang smart gitu kan ya. Jadi ini beda dari yang pertama tadi. Nah, di sini Audi itu meminjam apa? Meminjam kodok, tapi sekaligus meminjam daun bunga teratai itu kan. Daun bunga teratai itu diumpamakan seperti bulat-bulatannya Audi itu, ya, apa, logo Audi itu. Jadi ini luar biasa iklan-iklan Audi ini. Ada satu juga yang ini juga saya rasa ini luar biasa ini. Itu kuncinya BMW, kuncinya Mercedes-Benz, kuncinya Alfa Romeo ya. Oh, itu yang BMW. Oke. Jadi di sini kira-kira artinya apa ini yang barusan? Gimana? Makanya saya katakan tadi ya, kita bisa, walaupun yang kita lihat ya secara konkret barusan itu kan peminjaman bentuk, peminjaman struktur, susunan dan sebagainya ya, warna juga mungkin kadang-kadang begitu. Tapi sesungguhnya di sini kan dia ingin mengembangkan satu konsep gitu, sebetulnya metafor itu. Nah, mengapa dia meminjam itu artinya menampilkan 4 kunci mobil tadi itu? Karena 4 mobil itu masing-masing menjadi simbol, masing-masing punya konotasi. BMW apa konotasinya? Sukses. Mercedes-Benz katakanlah kenyamanan. Alfa Romeo sporty. Terus apalagi satu lagi tadi itu ada 4 nggak salah itu ya. Ford ya. Bukan, itu mobil-mobil yang setingkat semua. Jadi ada yang eksekutif, ada yang sukses, ada yang sporty, ada yang bebas. Nah, artinya apa di sini dengan cara iklan tadi itu? Artinya Audi memiliki semua kualitas mobil yang lain itu. Gitu. Jadi ini luar biasa apa namanya cara mengembangkan gagasan ya.
Jadi kalau kita mau simpulkan apa namanya ya, apa yang telah kita bicarakan tadi tentang metafor, metafor itu adalah cara menyampaikan sebuah makna, tapi dengan cara yang berputar-putar. Gitu. Metafor sering orang menyampaikan makna, tapi secara eksplisit, secara langsung, secara lateral. Yang sering kita temukan di iklan-iklan Indonesia. Menyampaikan makna tapi secara langsung, lateral, eksplisit. Itu iklan kecap itu kan ya. Botol kecapnya bertulisan nomor 1. Kemudian di iklan itu ada tulisannya, ini kecap nomor 1. Ada lagi orang yang ngomong, kecap ini nomor 1. Gitu. Nah itu cara menyampaikan makna yang lateral. Metafor, dia mutar-mutar. Mutar-mutar. Bisa nggak kita menyampaikan tentang kualitas Audi tadi itu, tapi bukan secara metafor? Bisa. Sampai tulis saja situ, Audi adalah mobil yang cepat, kuat, mahal. Tapi siapa yang mau melihat iklan itu? Orang Indonesia. Benar itu, orang Indonesia yang mau melihat itu. Nah, dengan kehadiran metafor memberikan daya tarik, memberikan semacam pengalaman baru di dalam memahami makna. Nah, itulah tujuan metafor memang. Kita diajak berkeliling-keliling untuk agar kita tertarik dulu untuk memahami sebuah makna. Gitu. Ini contoh saja dari apa namanya metafor ya. Ini produk. Ada yang tahu ini produknya apa ini? Coba pakai teori Gestalt ya. Gestalt itu ketika kita melihat sesuatu, kita lantas menggunakan pikiran kita untuk merelasikan. Kira-kira ini gambar apa ini? Ya? Kontak lens. Tempat buah ya, oke lah, nggak usah terlalu lama lah nyari-nyarinya. Karena pernah seorang saya tanya, ini apa? Meja. Ini meja, ada juga yang mengatakan begitu. Meja tamu gitu. Tapi ini memang tempat buah ya. Ini tempat buah. Nah, ketika kita menganalisis metafor ya, kita harus terbiasa memahami visual stereotype atau stereotype bentuk. Ini contoh bentuk yang di bawah itu kaki itu ya, kaki si tempat buah itu. Kalau kita kaitkan dengan gender, maskulin atau feminin? Dari mana tahu? Nah, kita tahu dari apa yang disebut dengan ini ya, stereotype. Stereotype bentuk yang feminin itu bagaimana? Kalau dalam istilah semiotika, kita mengenal istilah type. Kan ada type, token, kualisan itu dia, legisan itu dia type, sinsan itu dia token. Nah begitu ya. Nah, yang disebut dengan type itu adalah bentuk umum. Nah, kalau kita jelaskan ini bentuk umum dari apa? Kaki yang tadi, kaki. Bentuk umum dari laki-laki atau bentuk umum dari perempuan? Kalau saya minta menjelaskan gitu ya, pasti tidak akan bisa menjelaskan kenapa itu perempuan. Makanya kadang-kadang bentuk umum itu kita menangkapnya ya. Tapi kalau ketika kita coba menjelaskan, kadang-kadang kita juga nggak bisa. Kalau saya bisa menjelaskan. Misalnya kita ambil contoh proporsi ya. Proporsi ya, saya rasa kalau yang dari seni rupa pasti belajar dari TPB ya. Teori menggambar bentuk, proporsi tubuh perempuan dengan proporsi tubuh laki-laki beda. Laki-laki berat ke atas, perempuan berat ke bawah. Kalau banci
Lurus. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan visual itu yang membuat kita bisa mengembangkan general type, kan ya. General type itu bentuk umum. General type itu yang disebut yang stereotype. Apa itu stereotype? General type yang diulang-ulang. Stereo itu kan ini ya. Stereo itu kan diulang-ulang. Oke. Kita waktu kita terbatas ya, hanya boleh sampai jam 1 di sini. Ya, kelasnya mau dipakai katanya. Saya coba jelaskan strukturnya ya. Jadi di dalam metafor itu ada ada dua konsep yang sangat sentral. Satu adalah kendaraan, vehicle. Satu itu tenor. Tenor itu adalah makna atau pesan yang ingin dikembangkan. Nah, pada dasarnya kendaraan itu bisa macam-macam. Kapal bergerak di atas samudra itu bukan metafor, tapi kita bisa memakai metafora kampak. Kapal membelah samudra. Bapak saya membelah kayu di ladang. Nah, membelah kayu dengan membelah samudra itu apa kesamaannya? Kan metafor harus ada unsur kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama ada alat, satu kampak, satu kapal, sama-sama ada efek. Efek memisahkan. Nah, berarti kan sifat-sifat membelah kayu dengan sifat-sifat membelah samudra itu sama. Makanya dalam metafora istilah similarity itu mutlak harus ada. Tapi bisa juga menerjang. Kalau menerjang itu kan bukan dari kampak kan ya, diambilnya dari apa itu? Mungkin dari ahli karate. Iya. Nanti bisa kita diskusikanlah satu persatu itu ya, melaju, menerjang dan seterusnya. Memukul dan seterusnya ya. Nah, itu yang kita sebut dengan pilihan-pilihan paradigmatik dari kendaraan metafor. Pilihan-pilihannya. Oke. Yang disebut tenor itu adalah kita ingin menjelaskan sesuatu. Itulah tenor. Kita ingin menjelaskan bahwa kapal bergerak di atas air, itulah tenornya yang ingin kita jelaskan. Tapi karena metafor tidak mau strict, tidak mau lateral, dia keliling dulu, ya kan? Nah, keliling itu dalam pengertian dia harus mencari kendaraan yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Nah, kendaraan itulah yang di bawah itu kendaraan, membelah itu kendaraan. Tenor itu bergerak itu. Siput, kodok, sama apa tadi tuh? Kura-kura itu adalah kendaraan. Tenornya Pak? Ingin menjelaskan cepat, ingin menjelaskan pintar, ingin menjelaskan apa tadi yang lengkap tadi tuh? Komprehensif, nggak tahu apa, sepertilah kurang lebih begitu ya, yang tadi kunci tadi itu. Itu yang kita sebut dengan tenor ya. Oke, sebagai contoh saja ini iklan Land Rover. Kita bisa melihat 3 ciri awal ya, memindahkan, meminjam, dan kesamaan. Apa yang dipinjam oleh Land Rover? Ada yang mengatakan ini adalah gambar tangan orang sedang nyetir, di belakangnya adalah alam bebas. Tapi ada yang juga yang mengatakan, yang saya tanya ini ya, ada yang mengatakan ini bukit-bukit karang gitu. Oke, kita anggap saja ini tangan orang sedang nyetir. Nah, apa yang dipinjam oleh Land Rover dari tangan dan latar belakangnya?
Ya, kita lihat tangannya kuat, kokoh, keras, belakangnya alam yang bebas, liar. Nah itu, jadi ini metafor tentang semua tadi itu. Itulah tenornya yang tadi itu, yang ingin dijelaskan. Nah sekali lagi, bisa nggak saya menjelaskan Land Rover itu mobil yang kuat, petualang dan sebagainya, tanpa ada peminjaman? Caranya gimana? Caranya tampilin saja di iklan itu Deddy Mizwar. Deddy Mizwar cerita kan ya. Iya. Saya lama-lama saya bosan ngelihat iklan Deddy Mizwar itu, karena begitu aja terus dari dulu kan, cerita ini motornya, ini karpetnya. Menurut saya lama-lama kehilangan kreativitas metafor. Padahal di awal-awalnya iklan-iklan Deddy Mizwar sangat metafor. Komeng naik motor, tiba-tiba sampah berserakan, kan ya, sampai baju orang robek, itu bagus, itu metafor itu. Tapi lama-lama menjadi tadi itu apa namanya, ngomong gitu kan. Oke, ini tentang kebebasan lah kurang lebih gitu ya. Nah, tentunya banyak sekali aspek metafor ini ya. Saya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu. Salah satu yang menonjol dari metafor itu apa yang disebut dengan spasial metafor, metafor keruangan. Metafor keruangan itu kita menggunakan dimensi atau sifat-sifat atau kategori-kategori ruang untuk menjelaskan sesuatu. Apa kategori-kategori ruang? Banyak kan ya? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dekat, jauh, luar, dalam. Itu baru sebagian loh itu. Nah, sifat-sifat keruangan itu digunakan untuk menjelaskan, bisa menjelaskan orang, bisa menjelaskan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita sesama manusia. Kita ambil contoh atas bawah ya. Atas bawah itu digunakan untuk menjelaskan kelas. Ada kelas atas, ada kelas bawah. Ada seni atas, seni tinggi, ada seni rendah. Kelas atas, kelas bawah. Memangnya kelas atas tuh tinggalnya di atas semua gitu? Di dagu atas. Kelas bawah di dagu bawah gitu. Kan nggak begitu ya. Kita menggunakan metafora ruang saja untuk menjelaskan atas itu artinya dalam pengertian tinggi, kualitas ya, kualitas, bukan kedudukannya secara ruang gitu. Nah begitu juga selera tinggi, selera rendah. Bagaimana kita menjelaskan selera tinggi? Kenapa tinggi gitu ya? Ini PR ini ya. Nanti tolong dijelaskan mengapa sih selera itu dikaitkan dengan tinggi. Ada juga selera yang rendah. Kemudian juga ada metafora Tuhan ya. Kalau kita diminta ini ya, berdoa gitu ya, misalnya saya meminta pada Tuhan yang di atas gitu kan ya, supaya saya diberi lulus semiotika gitu. Nah, kenapa Tuhan tuh di atas? Emangnya Tuhan tuh di atas gitu? Kan selalu dengan Tuhan yang di atas, Tuhan yang maha tinggi. Jadi mau tidak mau kita hanya bisa menjelaskan itu adalah perumpamaan saja gitu ya. Tuhan itu di atas apa di bawah?
Kalau kita mengatakan Tuhan itu di atas begini gitu ya, berarti bagi orang Amerika Tuhan itu di bawah. Nah kayak gitu ya. Jadi makanya metafor itu makna tidak pernah lateral. Makna itu perumpamaan. Kemudian ada juga kiri kanan, aliran kiri, aliran kanan, kalau dalam politik itu kelompok kiri, kelompok kanan. Jadi saya rasa banyak ini metafora ruang ini. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Nah, apa implikasinya terhadap visual? Nih, spasial metafor ini. Apa implikasinya? Implikasinya adalah ketika kita membangun, mendesain sesuatu yang terkait dengan spasial, kita menggunakan metafor. Mengapa bentuk masjid, bentuk gereja, bentuk kuil selalu berorientasi ke atas? Mengapa? Ya, karena kita menganggap, kan kita mengatakan ya, saya rasa orang-orang Asia itu pasti tahu lah, mengapa bentuk masjid vertikal? Dikatakan oleh arsitek, karena saya ingin menyampaikan spiritualitas, napas-napas ketuhanan. Dengan perkataan lain, dia mengatakan karena Tuhan di atas, maka kita berorientasi ke atas. Jadi masjid, gereja juga salah gitu kan ya. Desain masjid gereja itu salah kaprah gitu. Ya karena Tuhan bukan di atas. Kalau kita jelaskan secara eksplisit, tapi memang itu adalah metafor. Terus kemudian, kan sering sekali ya bentuk masjid dengan bentuk stasiun itu, kereta api, bentuk dasarnya sama itu. Ya kan? Masjid ada kotak, ada kubah. Stasiun ada kotak, ada setengah bola gitu. Nah, bedanya apa? Satu berorientasi ke atas, satu berorientasi horizontal. Boleh nggak kita bikin stasiun ke atas orientasinya? Boleh, ketika nanti dikembangkan kereta api yang bisa naik. Ya sekarang kan bisa kan ya, di science fiction banyak lah itu kereta api yang ke atas itu. Nah itu, jadi memang banyak sekali di dalam desain itu kita menggunakan metafora ruang gitu ya. Metafora ruang. Mengapa kaki kursi di bawah? Kok nggak di atas? Ya karena kita mengumpamakan kursi seperti manusia. Itu begitulah cara kerja metafor. Kursi itu metafor lah itu. Metafor dari manusia yang duduk di atasnya. Oke, nah di sini ada tingkat-tingkatan metafor ya. Saya mungkin tidak akan memberikan contoh yang detail karena waktu terbatas. Apa yang disebut dengan kreatif metafor? Termasuk diantaranya adalah Audi yang snail, Audi yang frog, yang Audi yang apa tadi itu? Kura-kura dan kunci tadi, itu adalah menurut saya empat-empatnya adalah kreatif metafor. Karena dia luar biasa ya, justru menggunakan elemen-elemen yang konvensional, tapi dengan cara membalik ininya, membalik maknanya. Termasuk juga menurut saya Inul itu adalah kreatif metafor. Iya, saya serius di sini. Benar ya. Coba ya, namanya kan goyang ngebor ya. Nah, kita bisa gunakan setidak-tidaknya 3 sifat metafor. Ada pengalihan. Pengalihan dari mana? Dari alat pertukangan ke dalam sistem tari, apa namanya, tari ya? Ya, sistem goyang. Ada nggak kesamaan? Nggak ada. Bagaimana gerak bor? Berputar begini ya. Nah, bagaimana geraknya Inul? Ya, dia menirukan gerak bor itu. Makanya namanya goyang ngebor kan ya. Ada nggak pengalihan sifat-sifat? Oleh Inul dialihkan
dinamika ngebor itu. Kan dia kalau ngebor gitu ya. Terus kalau udah ini ada tembus, dibalikin lagi gitu kan ya. Nah itu kan ditiru oleh Inul. Nah, jadi ada pengalihan sifat, karakter, dan juga makna gitu. Nah ketika ada orang lain mengembangkan goyang ngecor, dia juga menirukan proses ngecor tukang kayu kan? Iya. Ada lagi kan goyang gergaji itu. Goyang gergaji itu dia menirukan gerak gergaji. Goyang gergaji itu kan yang paling terakhir tuh kan ya. Nah itu jadi metafor itu pasti metafor yang kreatif loh itu ya. Karena belum pernah ada sebelumnya. Karena Inul itu tidak konvensional. Oke, jadi masalah bahwa goyang Inul itu melanggar moral, melanggar susila, melanggar agama gitu ya, itu urusan lain. Ya, yang saya lihat itu kan bahwa itu kreatif gitu ya. Bahwa itu berdosa, berarti kan ada berdosa yang kreatif. masuk surga. Oke, jadi ya silakan nanti lihat ya contoh-contoh lain ya yang dia meminjam tapi dengan cara yang kreatif gitu. Nah, ada lagi metafor yang konvensional. Yang konvensional itu ketika kita menggunakan lilin di dalam film, di dalam komik, di dalam fotografi untuk menjelaskan apa ya, lilin? Untuk menjelaskan sifat menerangi, mencerahkan, untuk menjelaskan kita memberikan pengetahuan. Nah, kita sedang menggunakan metafora yang konvensional. Karena berabad-abad lilin itu digunakan untuk menjelaskan itu. Begitu juga yang tadi siput itu ya, berabad-abad digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lambat. Kalau kita mengatakan orang yang nggak mau diatur, oh kamu keras kepala, ya kita sedang menggunakan metafora yang konvensional. Jadi saya anjurkan ya, ketika mau menasihati orang yang tadi itu nggak mau diatur, jangan lagi menggunakan keras kepala. Harus temukan sesuatu yang baru. Metafor itu metafor yang sudah mulai kabur. Ini contoh saja. Saya nanti kita bisa cari yang visual ya. Contoh saya itu linguistik ya. Kata radikal itu kita kaitkan dengan apa ya? Sekarang ini dengan orang yang keras, suka melawan, pemberontak, fundamental gitu ya. Padahal radikal itu bukan itu. Radikal itu digunakan sebagai metafor untuk menjelaskan orang yang kembali ke akar. Kan radikal itu root, akar. Jadi orang yang teguh memegang prinsip, itulah radikal. Nah sekarang apa yang terjadi? Metafora yang asli itu udah kabur sekarang. Radikal sekarang dikaitkan dengan bukan keteguhan pendirian, tapi dengan perlawanan. Itu yang disebut dengan metafora yang udah kabur gitu ya. Ada lagi metafora yang bukan kabur, tapi mati. Mati itu artinya kita udah nggak kenal lagi bahwa itu adalah metafor. Contohnya, magazin itu kita sekarang kenalnya sebagai apa? Majalah kan ya. Padahal awalnya itu magazin itu adalah metafor. Metafor dari apa? Magazin itu sebenarnya gudang wadah peluru itu ya. Kotak peluru itu itulah magazin.
digunakan untuk menjelaskan majalah. Kenapa? Karena ada istilah apa, kesamaan-kesamaan, gudang gitu kan ya. Tapi kita udah nggak kenal bahwa itu metafor gitu. Itu yang disebut dengan metafor yang mati. Oke, sebetulnya ini saya matiin dulu ya. Oke, iklan ini menariknya dalam pengertian dia memiliki, mengandung unsur-unsur metafor sekaligus metonim. Dua-duanya di sini sangat kaya. Pertama mungkin metafor. Kira-kira ada yang nangkap metafor apa sih? Apa vehicle-nya? Yang paling sederhana kan burung digunakan untuk menjelaskan pesawat. Nah itu kan metafor yang menonjol di sini. Terus ada di situ patung singa. Itu metafor bukan? Ya udah pastilah patung singa metafor dari singa. Tapi patung singa itu juga metonim. Nanti akan kita jelaskan nanti. Seperti apa dia sebagai metonim. Oke. Kita kalau kita menganalisis metafor ya, kita tadi itu kan ada 3 hal tadi itu, peminjaman. Nah, hal pertama itu di sini udah pastilah parfum meminjam kualitas, sifat-sifat, makna, pesan dari si perempuan ini. Ada yang kenal perempuan ini? Ada yang kenal? Kenal ya? Kalau saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu saya itu. Tapi ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini siapa? Ini udah jadul ya, jadi nggak ada yang tahu. Ini adalah Catherine Deneuve. Bintang film tahun berapa tuh? Berapa? Mungkin 50-an ya, 50-an, 60-an. Nah, Catherine Deneuve ini terkenal sebagai bintang film yang memiliki sifat-sifat mewakili, ikon lah kalau bahasa kini sekarang itu, mewakili sifat-sifat keibuan, cerdas, dan keibuan, cerdas, dan lembut gitu, lembut. 3 hal itu. Nah di zaman dia tuh Catherine Deneuve ini dipertentangkan secara binary opposition dengan Brigitte Bardot, bintang film Prancis, yang nakal, seksi, sensual, dan tidak cerdas. Ya karena dia di binary opposition kan dengan ini, dengan Catherine Deneuve ini. Nah di sini ada fenomena peminjaman. Artinya bagaimana ya? Sifat-sifat Catherine Deneuve itu dipinjamkan pada parfum. Begitulah metafor ya. Habis ini kelas apa ya di sini ya? Oke, saya sekarang masuk ke metonim. Metonim itu bukan peminjaman, tapi prinsip dasarnya adalah paling bawah, perwakilan. Bukan peminjaman, tapi perwakilan. Relasinya bukan pemindahan, tapi asosiasi. Kalau metafor kan pemindahan. Kalau metonim itu asosiasi. Asosiasi itu sesuatu berhubungan.
Asosiasi itu berhubungan, berkaitan. Dia bukan pengalihan, tapi bagian mewakili keseluruhan. Nah, begitulah cara kerja metonim ya. Di sini ada perbedaannya, bahwa metafor itu ikonik ya. Ikonik itu tadi itu ada unsur kesamaan, keserupaan. Di metonim bukan ikonik, dia indeksikal. Jadi bukan kesamaan tapi menunjukkan atau mewakili. Kesamaan, asosiasi. Pengalihan, yang metafor itu kan pengalihan ya. Yang metonim itu bukan transform, bukan transposisi, tapi adalah kondensasi, pemadatan. Jadi bukan pengalihan tapi pemadatan. Yang kita maksud di sini adalah ini yang kita sebut dengan tadi itu perwakilan, pemadatan, apa tadi? Asosiasi. Pertama ya, kita contoh yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu kira-kira mewakili apa? Yang sebelah kiri itu kira-kira sesuatu hadir secara lengkap nggak ya? Yang sebelah kiri itu yang kita sebut dengan part. Sesuatu hadir sebagian. Mulut saja sama tangan saja gitu. Tapi dia mewakili, artinya dengan kehadiran itu ya, yang sebagian itu kita tahu bahwa itu perempuan. Kita bisa menyimpulkan nggak ya bahwa itu adalah gambar perempuan gitu? Bisa. Nah, dari mana? Dari bibirnya, dari bentuk kukunya, kutek dan lipstick ya. Maka lipstick, kutek, bibir, jari itu adalah wakil. Maka sebetulnya kalau kita potong lagi gambar itu hanya hadir bibirnya saja ya, itu lebih kecil lagi wakilnya, tapi tetap menjelaskan perempuan nggak? Nah, begitulah cara kerja ini Pak, metonim. Dia mewakili, bukan meminjam. Bagian mewakili keseluruhan. Kalau kita skemakan dia begini ya. A part of reality mewakili whole reality. Oke, saya lewat. Prinsip metonim itu, metonim disebut juga substitusi ya. Substitusi itu ganti, atau bisa juga kita sebut wakil tadi. Nah ini sangat kompleks. Saya tidak akan sempat menjelaskan satu persatu ini. Saya ambil contoh saja yang satu ya. Jadi prinsip mewakili itu bisa bagian mewakili keseluruhan. Bibir perempuan bisa mewakili perempuan. Tapi mewakili itu juga bisa dalam relasi effect for cause, akibat untuk sebab. Nah, prinsip metonim ini di film luar biasa banyak digunakan ini. Untuk menyatakan terjadi pembunuhan, bagaimana kita bisa syuting di film itu? Apa yang kita syuting? Sering di film barat itu yang disyuting itu adalah efeknya saja, yaitu ada korban, ada darah di mana-mana, tapi pembunuhnya tidak pernah ditampilin gitu. Jadi yang ditampilkan efek. Nah, efek ini mewakili proses pembunuhan nggak? Mewakili. Bisa juga yang kita tampilkan adalah kausnya, penyebabnya. Jadi ada pembunuh, tapi efeknya nggak kita tampilkan. Nah, itu cara kerjanya juga metonim. Kalau di Indonesia, film Indonesia gimana ya biasanya ya? Ya ada pembunuhnya, ada yang dibunuh, ada darah, ngomong lagi gitu kan. Dan begitu juga kan di film barat itu sering kombinasi antara metonim dan metafor.
ditampilkan efeknya, tapi juga yang ditampilkan bukan orang sedang membunuh, bukan orang sedang bercinta. Sering sekali di film-film Iran juga sering ya, pakai itu ya. Dia menggambarkan dua orang sedang bercinta. Yang dia syuting adalah dua ekor merpati sedang bercinta. Gitu. Yang dia syuting untuk pembunuhan adalah singa sedang menerkam rusa. Nah itu, jadi ada kompleksitas penggunaan metafor dan metonim ini dalam film-film yang agak cerdas gitu kan ya. Banyak kali prinsip di bawah saya mungkin tidak akan sempat ya. Mungkin kalau kita ada waktu kita bisa lihat kembali minggu depan. Sorry. Nah ini contoh penerapan di dalam iklan ya. Kira-kira di sini di mana unsur metafornya, mana unsur metonimnya? Atau mungkin lebih baik kita kembali ke contoh yang di awal tadi ya. Nah ini. Oke, saya rasa metafor tadi sudah kita bicarakan salah satunya, walaupun juga banyak metafor yang lain itu. Kira-kira di mana letak metonimnya? Kembali tadi ke contoh bahwa metonim itu adalah mewakili, mengasosiasikan, kemudian juga apa tadi? Menghadirkan sebagai substitusi ya. Oke, coba kita lihat ya sekarang. Kira-kira bajai itu asosiasinya apa? Jakarta kan ya. Oke, sekarang rikso itu asosiasinya apa? Kan ada rikso tadi itu. Cina. Patung singa asosiasinya pastilah Singapura ya. Naga tadi yang sedang berjalan itu mungkin daerah-daerah yang timur jauh ya, Cina, Taiwan, Hong Kong dan seterusnya. Terus ada becak tadi, asosiasinya apa itu becak? Jogja. Nah, jadi saya rasa di situ ada banyak prinsip sesuatu mewakili sesuatu yang lebih besar gitu. Secara keseluruhan ya, ini ada metonim itu juga bisa berlapis-lapis, ya kan? Bajai mewakili Jakarta, tapi secara keseluruhan apa yang diwakili oleh benda-benda tadi itu? Seluruh benda-benda tadi mewakili ASEAN, Asia ya, Asia. Ini wakil dari Asia. Nah, bisa kita katakan begitu. Jadi satu benda mewakili satu fenomena Jakarta misalnya. Tapi beberapa benda mewakili fenomena yang lebih besar, yaitu Asia. Kalau di Malaysia kan ada istilah truly Asia. Malaysia mengembangkan konsep truly Asia itu dalam pengertian apa? Segala yang ada di Asia ada di Malaysia. Dari etnisnya, ada India, ada Melayu, ada Cina. Makanannya ada semua di Malaysia. Tapi sebetulnya yang Indonesia itu, kalau Malaysia kan truly Asia ya, kalau Indonesia apa itu? Nggak mestinya ya, truly dunia gitu. Karena di sini orang kulit hitam ada,
orang Cina ada, orang Arab ada, orang truly dunia loh kita Indonesia itu. Nah, ketika kita mengembangkan konsep truly Asia atau truly dunia tadi, kita sedang mengembangkan konsep yang metonim. Itu konsep itu metonim lah itu. Karena mewakili itu kan ya. Jadi saya rasa dua konsep ini dari beberapa contoh tadi ya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan atau digunakan untuk menganalisis. Silakan ke interestnya masing-masing. Bisa dipakai untuk menganalisis lukisan, patung, arsitektur, dan seterusnya. Oke, sebelum saya tutup ya, mungkin satu pertanyaan. Ya. Saya masih bingung. Joni. Metafor dengan analogi. Oh. Dasarnya gimana? Oke. Jadi memang istilah metafor itu memang ini ya, banyak tumpang tindih dengan figure of speech yang lainnya. Di antaranya kan ada metafor, ada analogi, ada sebentar ya, metonim sendiri, kemudian ada juga ironi, sarkasme, gitu kan ya. Banyak sekali yang tumpang tindih dengan metafor itu. Nah, kalau kita fokus ke metafor dan metonim, metafor dan analogi, kalau kita coba pelajari literatur ya, sebetulnya dua-duanya sama-sama mempunyai tiga hal tadi: peminjaman, pengalihan, dan kesamaan. Tapi kalau kita coba pelajari literatur yang lebih spesifik ya, saya cenderung mengatakan kalau metafor itu analogi bentuk. Jadi yang dia pindahkan, yang dia tiru, yang dia kesamaan itu dalam konteks bentuk. Kayak tadi kan opera house dengan bentuk ombak, itu metafor. Nah, ada yang mengatakan ya, walaupun kita juga bisa tidak setuju, analogi pemindahan struktural, bukan bentuk. Misalnya, ada yang mengatakan ya, parasut untuk terjun payung itu, katanya itu adalah meniru dari semacam tanaman ganganglion yang terbang di pantai itu ya, ringan, terbang kemana-mana. Nah, parasut meniru itu. Tapi meniru apanya gitu? Bukan bentuknya, tapi strukturnya. Sehingga dikatakan, kalau kita bicara bahwa kehidupan manusia itu seperti kehidupan lebah berkumpul, berkomunitas, itu bukan metafor. Jadi lebah bukan metafor dari manusia, tapi adalah analogi. Karena yang kita tiru adalah struktur. Gitu. Tapi ini kontroversial loh ini. Bukan berarti ini benar ini perbedaannya. Ini ada pandangan yang mengatakan begitu. Kalau saya sendiri, saya masih memegang yang ini. Oke, karena kelas ini akan dipakai ya, saya tutup saja kelas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.